Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan logaritma, yaitu lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B log fx. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B log fx, dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, dan B tidak sama dengan 1, serta fx positif, dapat digunakan sifat berikut. A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Jadi yang kamu perhatikan adalah numerusnya, ya, numerusnya sama. Kalau pembahasan sebelumnya yang sama itu adalah basis lognya. Nah, sekarang yang sama adalah numerusnya. Jadi jika A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Sekarang kita memahami prosedur penyelesaian persamaan logaritma model C. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma berikut. A. 3 log 2x min 5 sama dengan 4 log 2x min 5. B. 5 log x kuadrat dikurang 4x min 3 sama dengan 7 log x kuadrat dikurang 4x min 3. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Yang A, 3 log 2x min 5 sama dengan 4 log 2x min 5. Maka 2x min 5-nya sama dengan 1. Karena 3 log 1 sama dengan 4 log 1, itu sama dengan 0, ya. Jadi 3 log 1 sama dengan 4 log 1 sama dengan 0. Jadi log 1 berapapun basisnya, dia sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan. 2x sama dengan 1 tambah 5. Jadi 5 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. B, 5 log x kuadrat dikurang 4x min 3 sama dengan 7 log x kuadrat min 4x min 3. Maka x kuadrat min 4x min 3 itu sama dengan 1. Ya, karena 5 log 1 sama dengan 7 log 1 sama dengan 0. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa log 1 berapapun basisnya itu sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan, kita sederhanakan, pindahkan 1 ke ruas kiri, maka persamaannya menjadi x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Jadi min 4 itu adalah satunya pindah ke ruas kiri. Lalu kita faktorkan. Jadi faktornya, cara memfaktorkannya seperti ini, perhatikan. X min 2 dikuadratkan, dikurang 4, dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi kita ubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Jadi x kuadrat kurang 4x kurang 4 itu kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, ya. Jadi x kurang 2 dikuadratkan. Kenapa dikurangin 4? Karena nanti pada x min 2 dikuadratkan itu ada 4. Jadi dikurang 4 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan, x min 2 kuadrat dikurang 8 sama dengan 0.
Ya, nah ini bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi A plus B kali A min B. Nah, itu bentuknya. Jadi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi X min 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Jadi 2 akar 2 itu adalah akar dari 8. Jadi kita akarkan, kita faktorkan dia seperti ini. X plus 2 tambah 2 akar 2 dikali X plus 2 min 2 akar 2 sama dengan 0. Jadi ini bentuk kuadrat pengurangan kuadrat, bentuk pengurangan kuadrat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kalau kita faktorkan jadi A plus B dikali A min B. Nah, jadi X yang pertama sama dengan 2 dikurang 2 akar 2, atau X yang kedua sama dengan 2 ditambah 2 akar 2. Nah, ini cara penyelesaiannya. Boleh juga kamu gunakan rumus ABC ya. Karena tidak bisa difaktorkan, maka kamu bisa menggunakan rumus ABC selain dari cara ini. Ya, jadi nanti kalau kamu kurang memahami cara ini, silakan kamu gunakan rumus ABC. Jadi hasilnya akan sama. Sekarang yang D, persamaan logaritma berbentuk fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, ini yang sama adalah basisnya, tetapi basisnya merupakan fungsi yang mengandung variabel. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk fx log gx sama dengan fx log hx, dengan fx tidak sama dengan 1, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0, dan hx lebih besar dari 0, dapat digunakan sifat berikut. Fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Ya. Jadi gx sama dengan hx. Sekarang kita lihat contoh untuk memahami prosedur penyelesaian persamaan logaritma model D. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma X plus 1 log X kuadrat min 3 sama dengan X plus 1 log X plus 3. Ya, kita langsung pembahasan. X plus 1 log X kuadrat min 3 sama dengan X plus 1 log X plus 3. Maka X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. Ya. Perhatikan X plus 1 tidak sama dengan 1. X plus 1 lebih besar dari 0. Maka X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. Kita selesaikan ya. Tadi syaratnya bahwa kita ulang kembali. Kita kembali ke tadi. Ya. X plus 1 itu tidak sama dengan 1, kemudian X plus 1 juga lebih besar dari 0. Nah, nanti kita lihat yang X plus 1-nya yang lebih besar dari 0 ya, itulah yang memenuhi penyelesaiannya nanti. Nah, sekarang kita selesaikan. X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ya, jadi yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri. Lalu kita faktorkan X min 3 kali X plus 2 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 3, atau X yang keduanya min 2. Sekarang kita uji untuk X sama dengan 3, maka X plus 1 sama dengan 3 plus 1. Nah, lebih besar dari 0. Dan 3 plus 1 sama dengan 4, 4-nya lebih besar dari 0, dan 4 itu tidak sama dengan 1. Untuk X sama dengan min 2, maka X plus 1-nya sama dengan min 2 plus 1, sama dengan min 1, dia lebih kecil dari 0. Maka ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi, karena yang memenuhi itu tadi X plus 1 harus lebih besar dari 0, ya.
Nah, sedangkan untuk X sama dengan 3, hasilnya 4, dia lebih besar dari 0, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan. Persamaan logaritma berbentuk A log fx kuadrat tambah B A log fx tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk A log fx kuadrat ditambah B A log fx ditambah C sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, dan fx lebih besar dari 0, serta A, B, dan C elemen bilangan real dapat dilakukan dengan pemisalan. Ya, U sama dengan A log fx. Ya, jadi kita misalkan dengan U, boleh dengan apa saja, dengan P juga boleh, asal jangan X ya. Jadi harus selain dari X, misalnya U, P, atau S, atau M ya. Jadi terserah, asalkan jangan X ya. Saya ulang kembali. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk A log fx kuadrat tambah B A log fx tambah C sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, dan fx lebih besar dari 0, serta A, B, dan C elemen bilangan real dapat dilakukan dengan pemisalan. Nah, di sini saya ambil U ya, jadi U sama dengan A log fx, sehingga persamaan itu berubah menjadi persamaan kuadrat dengan variabel U, yaitu jadi AU kuadrat ditambah BU tambah C sama dengan 0 ya. Jadi AU kuadrat, kalau kamu misalkan dengan P, misalnya dia jadinya AP kuadrat tambah BP tambah C sama dengan 0 ya. Di sini saya menggunakan U sebagai pemisalannya, maka persamaannya menjadi AU kuadrat tambah BU tambah C sama dengan 0. Penyelesaian persamaan di atas dapat dikerjakan dengan faktorisasi maupun melengkapkan kuadrat sempurna, seperti cara yang tadi ya. Kalau seandainya kamu kurang paham dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kamu bisa menggunakan menggunakan rumus ABC jika dia tidak bisa difaktorkan ya. Jadi ada rumus ABC yang bisa kamu gunakan jika kamu kurang paham dalam cara melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang kita memahami prosedur penyelesaian persamaan logaritma model E. Kita lihat contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma berikut. A, 3 log kuadrat X dikurang 3 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian yang B-nya, X pangkat 2 log X sama dengan 100 per X pangkat 3. Sekarang lihat pembahasannya. Yang A, 3 log kuadrat X dikurang 3 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan ya. 3 log kuadrat X dikurang 2 kali 3 log X min 3 sama dengan 0. Jadi 3 log X kuadrat itu 2-nya bisa dibawa ke belakang sesuai dengan sifatnya ya. Jadi 3 log X kuadrat menjadi 2 3 log X, sehingga persamaan di atas menjadi 3 log kuadrat X dikurang 2 kali 3 log X min 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita misalkan U sama dengan 3 log X, maka diperoleh U kuadrat dikurang 2U dikurang 3 sama dengan 0. Lalu faktorkan, jadi U min 3 dikali U plus 1 sama dengan 0. Maka U satunya 3, atau U yang pertama 3, atau U yang keduanya min 1. Nah, kita
substitusikan kembali ke pemisalan tadi. Untuk U sama dengan 3, maka 3 log X sama dengan 3. Karena 3 log X kan tadi kita misalkan sama dengan U. Ya, kalau U-nya 3, maka 3 log X sama dengan 3. Nah, maka X-nya sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya, jadi artinya 3 log 27 itu sama dengan 3. Sekarang untuk U sama dengan min 1, maka 3 log X sama dengan min 1. X sama dengan 3 pangkat min 1, ya, sama dengan 1/3. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah 1/3 dan 27. Sekarang yang B. X pangkat 2 log X sama dengan 100 per X pangkat 3. Ini caranya kedua ruas kita logaritmakan atau berikan tanda log pada kedua ruas, ya. Ya, sama juga dengan kedua ruas kita log atau kita logaritmakan. Ya. Jadi pengertiannya sama aja dengan berikan tanda log pada kedua ruas. Nah, maka diperoleh kedua ruas kita logaritmakan, ya. Nah, 2 log X kali log X sama dengan log 100 dikurang 3 log X. Ya, dari mana datangnya 3 log X? Kan tadi log 100 per X pangkat 3. Jadi itu sama dengan log 100 dikurang log X pangkat 3. Jadi 3-nya dibawa ke belakang. Ya, jadi ini tidak ditulis karena langsung diuraikan. Nah, kemudian 2 log X kali log X itu sama dengan 2 log kuadrat X. Ya, ditambah 3 log X. 3 log X-nya dibawa ke kiri. Nah, dikurang 2. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu adalah log 100, ya, log 100. Nah, ini berbentuk persamaan kuadrat. Lalu kita misal U sama dengan log X. Maka diperoleh 2U kuadrat ditambah 3U dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan 2U min 1, U plus 2 sama dengan 0. Jadi U yang pertama setengah atau U yang keduanya adalah min 2. Lalu kita substitusikan ke pemisalan tadi. U sama dengan setengah, maka log X sama dengan setengah. Nah, X sama dengan 10 pangkat setengah. Perhatikan, jika log tidak ada basisnya, berarti basisnya adalah 10. Ya, karena basis 10 biasanya tidak ditulis. Nah, jadi log X sama dengan setengah itu sama dengan X. Artinya X sama dengan 10 pangkat setengah, ya. Nah, 10 pangkat setengah itu adalah akar 10. Sekarang untuk X sama dengan min 2, maka log X-nya adalah sama dengan min 2. Jadi X-nya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1/100. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah akar 10 dan 1/100. Demikian penjelasan tentang persamaan logaritma. Ada 3 bentuk yang saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik, ya. Kamu pahami dulu konsepnya, pelajari contoh soalnya, baru kamu kerjakan latihannya. Jadi kunci belajar matematika adalah pahami konsepnya dan contoh soalnya, lalu kerjakan latihannya. Ini ada latihannya, ya, berbentuk pilihan ganda, tetapi kamu harus cari caranya. Jangan kamu tebak-tebak saja. Harus ada caranya, ya, di latihan. Ya, jadi latihannya ada 5, silakan dikerjakan. Jika ada dari latihan ini yang tidak bisa kamu kerjakan, kamu boleh menanyakan kepada saya melalui grup, tidak melalui Japri, ya. Jadi kamu tanyakan di grup. Jika hanya ada 1 orang yang menanyakan, semuanya akan mengetahui jawabannya. Itu jika kamu bertanya melalui grup.
Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.